Wahyu, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Lili, selamat siang juga. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Lili apa kabar? Sudah sehat? Alhamdulillah sudah sehat dan lebih bersemangat lagi. Insya Oke. Allah ini. Selamat Hari Guru ya Ibu. Oh iya, sama-sama Pak Budu, Ibu. Bu Ria, Bu Wahyu Ria, selamat Hari Guru. Semoga semakin bersemangat mengemban amanah sebagai guru. Ya, Ya, semakin meluruskan niat, insya Allah, dan betul. juga menjadi lebih baik lagi. Bagian Oke. dari guru penggerak. Oke, Amin, amin, Bu amin. Ria, karena waktunya hari ini cuma sebentar sekali, kira-kira di siang hari ini Bu Ria pengen bercerita apa ya tentang unek-uneknya, mungkin saya bisa mendengarkannya ataupun memberikan sedikit apa ya, dengan bisa mendengarkan Bu Ria lebih hmm, hatinya lebih plong gitu sedikit. Baik Ibu. Jadi gini, saya ingin mencari istilahnya solusi dari permasalahan saya, unek-unek saya yang berkaitan dengan anak didik saya, di mana motivasi dalam pelaksanaan OSN, pembimbingan OSN ya di bidang kebumian itu belum maksimal kalau menurut saya seperti itu. Ya mungkin karena apa namanya eh, istilahnya mapel ini, istilahnya bidang ini itu bukan mapel dari mapel yang ada di pagi hari, beda seperti itu. Jadi terus untuk meningkat istilahnya hasil dari OSN yang sudah berlalu itu belum belum maksimal. Jadi ini motivasinya itu ingin saya tingkatkan seperti itu. Ini. Oh iya, berarti ini anu ya kaitannya dengan bagaimana memotivasi siswa yang masuk di OSN ya agar lebih Oke. bersemangat sekali. Selama ini Bu Ria sudah berapa tahun ya untuk mengampu di OSN ini sendiri? Oh, kalau saya ini sudah sekitar ya mulai 2014 itu Ibu sampai tahun ini. Berarti sekitar 8 9 tahun. Sekitar 8 sampai 9 tahun ya. Kira-kira Oke. selama ini yang menjadi apa ya, jadi gambaran dari anak-anak yang untuk meng-up dari motivasinya anak-anak sendiri yang ikut dari OSN sendiri itu apa kira-kira? Keinginan untuk mengikuti event itu karena Oke. sebenarnya event itu bergengsi ya Bu ya karena Hmm. berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, lalu provinsi, bahkan nasional dan internasional seperti itu. Jadi Sejauh ini eh, sejauh ini eventnya dari kabupaten, kemudian masuk ke provinsi, terus kemudian nasional tadi. ya, tapi untuk yang ini, yang saat ini itu hanya sampai ke provinsi saja sementara. Dan di bidang kami itu sebelumnya sudah pernah nyampe provinsi, tapi tidak setiap tahun. Dari durasi 9 tahun sampai dari durasi 9 tahun ya Bu, 2014 sampai sekarang itu hanya sekitar tiga, iya tiga kali seperti itu. Menurut Buria sendiri kira-kira dari dalam yang ikut mengikuti itu tuh motivasi apa yang membuat anak tersebut itu ikut secara pribadi ataupun motivasi dari gurunya yang selama ini mereka yang mengikuti OSN tersebut. Jadi sebenarnya kalau dilihat di awal itu secara penjaringan itu dari diri mereka sendiri. Namun ketika kuota itu tidak tercapai ya istilahnya seperti itu ya Bu ya. Itu akhirnya guru turun tangan untuk ya gerilya mencari apa namanya? Mencari siswa untuk diikutkan di bidang tersebut seperti itu. Begitu. Jadi uh, dalam hal ini selain motivasi dari anak sendiri pun, ya, dari anak sendiri yang mengikuti di lapangan juga Bu Guru juga melakukan seleksi sendiri, ya.
untuk Iya, maksudnya mencari bakat-bakat anak-anak yang kelihatannya berpotensi untuk mengikuti OSN tersebut ya? iya, jadi saya juga terintegrasi di dalam pembelajaran saya. Ketika saya mengetahui anak itu mampu, ya sudah saya ambil gitu, Bu. Namun di sini, berhubung saya sendiri tidak mengajar di semua jenjang, seperti itu. Jadi ya hanya di jenjang yang saya ampu saja, yang saya, gerilyai seperti itu, Oh istilahnya gitu. apa ya, yang saya cari secara gerilya selain dari penjaringan umum di tingkat sekolah. Oh gitu. Selain cara seleksi itu dari bayangan Buria sendiri itu apa kira-kira yang bisa mengambil mengambil dari anak-anak yang bisa OSN itu sendiri itu kira-kira dari apa? Selain dari kemampuan yang anak-anak sendiri itu mengupkan dirinya bahwa oh aku bisa mengikuti. Kemudian Tentu penjaringannya dari Buria sendiri kira-kira bayangan dari Buria anak-anak yang bisa mengikuti OSN itu dari anak-anak yang bagaimana? anak-anak yang memiliki, tipe pembelajar mandiri, Bu. Jadi mereka itu istilahnya tanpa diberi, apa namanya, tanpa disuruh untuk belajar, tanpa disuruh untuk mengerjakan tugas, mereka itu sudah secara mandiri mengerjakan tugas. Hmm, Mengerjakan, latihan soal seperti itu. Dan iya. biasanya kalau anak-anak yang seperti itu ketemu gurunya waktu pembimbingan bukan, gurunya yang bertanya, tapi mereka yang bertanya. Jadi mereka sudah secara mandiri belajar, seperti itu. Gitu. Jadi selain dari anak-anak yang dalam penjaringan itu dia itu mampu, guru melakukan seleksi. Selain itu juga anak-anak yang dalam bayangannya Buria, anak-anak yang punya tipe-tipe mandiri ya dalam mengerjakan itulah. Dalam mencari anak-anak yang mempunyai tipikal yang seperti itu, kira-kira Buria cepat sekali apa enggak yang mendapatkan murid-murid yang seperti itu di sekolahnya Buria? Nah itu untuk, motivasi yang seperti itu susah. Tapi kalau untuk yang penjaringan berdasarkan nilai angka itu, ya cukup mudah Ibu, karena, itu sudah kami lakukan setiap awal tahun ya, biasanya, awal tahun ajaran sekitar bulan Juli, Agustus, lalu September itu sudah mulai mulai pembimbingan, seperti itu. Berarti di awal tahun masuk itu sudah ada pembimbingan. Itu berarti sejak kelas 10 ya. Nggih, jadi, anak-anak itu yang bisa ikut itu dari kelas 10 sampai kelas, 11 saja. Dan biasanya itu, anak yang kelas 10 kita jaring dan kelas 11 juga demikian meskipun, dulu itu pernah ikut di mapel A terus mau pindah lagi ke mapel B itu juga nggak masalah karena memang kan tergantung minat dan, potensi dari siswa itu. Gitu. Kalau seperti ini Bu ya, kalau ini kan sudah masuk di bulan di bulan November Desember ya. Ini itu berarti sudah masuk penjaringannya di seleksi tahap apa ini? Ini Untuk kalau anak-anak ini yang OSN. sudah ya ini sudah pembimbingan, Bu. Ini sudah mulai pembimbingan, Oh, sudah dan pembimbingan. ya Berarti ini sudah anak-anak yang seleksi hampir itu sudah berakhir. masuk di sudah terpilih anak-anak yang terseleksi itu yang untuk maju ke OSN-nya itu sudah terpilih. Sudah terpilih. Jadi, ini sudah terpilih, namun untuk kuota dari, apa namanya, mapel yang saya ampu itu nggak banyak, Bu, hanya sekitar 3 padahal kuota maksimal itu 5 dan biasanya di mapel lain itu, apa ya, istilahnya ada yang 10, 15, bahkan untuk memperkecil jadi 5 itu harus ada seleksi lagi. Ini sudah ada seleksi tapi yang daftar hanya 3, seperti itu. Oh gitu. Apakah tidak memungkinkan ya Bu ya dalam bayangan jenengan untuk mencari mungkin dari tadi dari anak-anak yang mempunyai tipikal mandiri tadi mungkin. Bisa bisa tapi hanya sebatas apa yang sudah saya ajar, anak yang sudah saya ajar. Jadi, itu yang ada di kelas saya.
yang mungkin nanti akhirnya bisa saya ambil untuk memenuhi kuota itu. Tentunya, sudah, istilahnya anak itu sudah saya akui sesuai dengan penilaian saya di kelas, seperti itu. Oh, iya, 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 iya. Jadi mungkin itu nanti yang akan saya lakukan untuk memenuhi kuota itu tadi, kuota dari yang, kurang motivasi akhirnya hanya 3 tadi yang Yang ada, seperti ada, itu. oh gitu, iya, 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 iya. Mungkin selain dari apa yang disampaikan Bu Ria tadi, yaitu terkait tipe belajar yang mandiri, mengerjakan soal secara mandiri, mungkin ada tips lain yang kira-kira bisa memacu dari anak-anak yang ikut OSN itu? Nah, ini kemarin juga saya sempat diskusi dengan kepala sekolah, ini kemungkinan akan dilakukan istilahnya pendampingan dari luar, dari pihak kampus sebenarnya, jadi istilahnya dari dosen seperti itu. Karena Oh, kalau untuk skala olimpiade itu biasanya memang, tarafnya lebih tinggi dari pembelajaran seperti biasa ya, Bu, seperti iya, iya. pembelajaran harian. Akhirnya, untuk mungkin ketika ada istilahnya, pendampingan dari luar itu nanti juga kemungkinan anak-anak itu juga akan tertarik, "Oh ternyata yang ngajar bukan gurunya sendiri," seperti itu. Tapi Hmm, tetap, tidak bisa selamanya, hanya, untuk menyelingi istilahnya apa ya, selingan saja. Dan itu juga akan dilakukan kepada pembimbingnya juga. Jadi ditentori oleh pihak luar, yang ditentori itu adalah guru dan siswanya, tapi ini masih berupa rencana, Ibu. rencana. Oh gitu, iya, iya, iya. Kira-kira untuk rencana kedepannya itu yang mungkin Bu Ria bisa lakukan dalam waktu dekat, mungkin sebagai wacana untuk pengembangan dari OSN sendiri, anak-anak OSN sendiri secara motivasi itu mungkin apa nggih yang dari dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat ini anak-anak, eee, untuk saat ini mungkin masih memang fokus sama ujian ya, Bu, ya, karena tanggal 4 itu sudah mulai ujian, ya itu nanti akan saya, mulai lagi setelah ujian. Nah, itu nanti akan saya kumpulkan, anak-anak yang mungkin dari, geografi dan kebumian, karena itu berhubungan dan kebetulan geografi itu sendiri, kuotanya lebih banyak dari, kebumian. Nah, itu nanti coba saya lihat dari yang, apa namanya, geografi itu nanti yang materi fisiknya lebih bagus, itu nanti mungkin akan saya tarik ke, ke kebumian. Selain daripada yang sudah saya sampaikan tadi, yang berkaitan saya harus ngambil dari anak-anak ampuan saya di kelas, seperti Oh itu. gitu. Jadi untuk rencana kedepannya ini insya Allah nanti Bu Ria juga akan mengambil ya beberapa anak yang untuk dimasukkan OSN tadi. Eh, itu poin yang kedua yang dari kelas itu, yang kedua setelah nanti ada ritmenya dari apa tadi yang itu ya, Nggih, anak-anak yang sudah terkumpul tadi itu loh yang iya, dari yang sudah terkumpul, ya, tapi yang di geografi mungkin ya nanti yang geografi ya, ya mau saya, istilahnya itu, mau saya alihkanlah ya, ya, ya. ke kebumian, daripada nanti hanya geografi, terus anaknya 7, 5 ikut, 2 nggak ikut, kan ya eman. Padahal itu untuk materi ya masih ada kaitannya, seperti itu. Untuk yang selain itu mungkin yang dari pembimbingan yang dari luar itu kira-kira juga bisa dilaksanakan setelah ini atau Tahun nanti ajaran, tahun depan, Ibu, karena, oh gitu. ya ini sebagai wacananya tahun depan. Karena Hmm. juga berkaitan dengan anggaran juga, seperti Oh iya, iya, oke, ya, 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 ya. Oke Bu Ria, insya Allah kita sudah di ujung waktu. Kira-kira dari yang diskusi yang kita bahas terkait OSN dari Bu Ria tadi, apa yang didapatkan dari Bu Ria? Mungkin bisa disampaikan dari yang kita diskusikan tadi. Jadi, karena minat motivasi anak-anak yang rendah akibat istilahnya dari, kegiatan
pembimbingan OSN atau Olimpiade Sains Nasional di bidang kebumian itu saya mendapatkan solusi yang pertama yaitu untuk pemenuhan karena minatnya sudah rendah dan akhirnya kuotanya itu hanya 3 anak untuk yang motivasi yang lain anak-anak yang lain itu kurang akhirnya saya berencana untuk yang pertama adalah mengambil bukan mengambil paksa ya istilahnya ya tetap mengambil dari anak-anak yang di kelas saya, ampuan saya yang memang saya rasa mampu di situ mereka memiliki sikap mandiri dalam belajar itu nanti coba saya dekati, melakukan pendekatan. Lalu yang kedua, kalau memang istilahnya yang kedua di sini tetap kaitannya dengan pembimbingan dengan pihak luar, melakukan kerjasama, tapi tetap di sini kita dengan kepala sekolah tentunya untuk koordinasinya. Lalu yang ketiga itu nanti dengan kalau kepaksa dari 2 tadi nggak dapat, ya mengambil dari yang geografi, yang memang kalau dilihat dari, segi keilmuannya itu, apa namanya, sudah istilahnya apa ya, sama, mirip dengan hampir mirip karena kajian dari geografi itu adalah kebumian salah satunya. Jadi saya geret dari sana. Itu untuk yang memang finalnya ya, kalau memang tidak terpenuhi, seperti itu, Ibu. Jadi Oh, ada 3 tadi untuk, yang saya rasa bisa mungkin akan saya lakukan ke depannya. iya. Oke, Bu Ria. Semoga apa yang kita diskusikan itu memberikan pencerahan kepada Bu Ria sehingga kedepannya nanti setelah ujian ya anak-anak bisa dikumpulkan, kemudian Bu Ria bisa mengambil 3 di antaranya untuk memenuhi kuota dan juga untuk OSN ke tahap berikutnya berjalan lancar. Bu Ria juga gitu, lebih semangat lagi untuk mendampingi putra-putri tercinta generasi bangsa. Oke. Terima kasih Bu Ria Terima untuk kasih waktunya. Ibu untuk, Iya. waktunya yang akhirnya bisa saya menemukan itu tadi, solusi itu tadi. Terima kasih juga. Nanti didengar lagi ceritanya untuk lain waktu lagi. Ya, Bagaimana prosesnya ke depannya. baik Ibu. Oke, selamat siang Bu Ria. Siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ria. Apa Gimana kabar kabarnya? Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ria. Baik, kita langsung saja ya Ibu, karena waktunya terus berjalan, kita melakukan pertemuan singkat ini. Mungkin Bu Lili, ada yang perlu kita diskusikan untuk hari ini. Di siang ini mungkin ada masalah yang perlu kita diskusikan dan kita sama-sama untuk menarik sebuah solusi. Iya Bu Ria. Ini tuh masalah yang sudah lama terjadi di lembaga saya sih sebenarnya. Ya mungkin ya ya dari saya sendiri juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Iya, Di iya Ibu. apa ya Bu Ria ya? Di tempat saya itu kaitannya dengan asesmen atau penilaian itu loh yang Iya. menjadi ganjalan bagi saya sendiri itu bagaimana ya untuk agar bu guru-guru yang ada di sini itu lebih
Untuk melakukan penilaian secara rutin seperti itu, ya setidaknya untuk penilaiannya secara mingguan lah itu minimal itu ya, maksimal ya kalau kita bisa melakukannya setiap hari. Iya, iya. Sebenarnya saya juga berproses ya, berawal dari yang jarang Iya, mengerjakan Ibu. karena dioyak-oyak dari kepala sekolah, dan akhirnya dengan berjalannya waktu akan menjadi suatu kebiasaan. Dan ternyata saya di titiknya itu kan, ya kan kalau di tempat saya itu kan ada apa ya, kalau di sekolah saya itu ada apa ya, seperti apa Bu Ria ya, bukan korlas ya, kalau korlas koordinator kelas ya, seperti koordinator lah, Iya, honor iya. per, per level. Halo, Jadi Ibu? kebetulan saya jadi koordinator per level. Nggih. Ya, ya itu. Jadi kan saya juga mau jawab untuk ngopiak-ngopiak juga. Kira-kira gimana ya yang punya apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan untuk teman-teman saya biar bisa melakukan penilaian secara intens, kemudian ya bergeraklah untuk melakukan assessment, karena sesungguhnya kan guru itu tidak hanya mengajar kan, guru itu kan juga harus melakukan yang namanya assessment, karena itu kan sebagai refleksinya nanti harus mengajarnya bagaimana selanjutnya gitu. Baik, saya ulangi lagi ya, Bu Lili, untuk Iya, apa namanya, permasalahannya Bu Lili. Jadi, di sekolah Bu Lili itu istilahnya ada budaya di mana, kaitannya dengan penilaian oleh para guru, nggih ngaten nggih, penilaian dilakukan iya, oleh guru tapi belum disiplin, istilahnya seperti itu. ya Tidak seperti itu. disampaikan secara rutin, setiap minggu, belum dilakukan secara rutin, setiap minggu. Padahal yang berkaitan dengan asesmen anak itu, apa namanya, itu penting ya Ibu ya, karena kita lihat akhirnya dalam asesmen itu akan melihat istilahnya melihat proses dari perkembangan peserta didik seperti itu. Dan, eee, intinya tujuan dari apa yang kita lakukan hari ini saya ulangi lagi bagaimana agar, teman-teman Bu Lili di sekolah Iya. itu tergerak untuk melakukan asesmen dalam durasi 1 minggu sekali, ajak seperti itu. Apakah seperti itu Bu Lili? Ya, ya paling tidak ya dalam 1 pekan itu guru melakukan asesmen itu yang minimalnya, ya maksimalnya setiap hari bisa melakukan asesmen. Oh, berarti, Itu 1 pekan itu sudah asesemennya total ya, itu. asesemennya itu setiap hari, tapi, paling tidak ya digeradak 1 minggu itu boleh gitu ya, Bu, ya? Intinya dalam 1 minggu itu ada penilaian, ngaten nggih, Bu? Iya, mhm, Boleh, Bu, saya bertanya ya, Bu Lili, sekarang Bu Lili, mhm, eee, bertugas sebagai koordinator ya? Seperti itu ya tadi iya, ya? menjadi Oke, koordinator. boleh Bu, saya bertanya Bu Lili, mungkin model tadi kan mungkin di sini saya agak bingung juga, kaitannya dengan Bu Lili sebagai koordinator dan ibu-ibu guru yang lain memberikan nilai, menyetorkan nilai ke Bu Lili. Nah, mungkin di TK Bu Lili nggih, di tempat bekerja Bu Lili itu seperti apa untuk yang, apa namanya, kaitannya dengan cara pembelajarannya, kok ada guru yang setor nilai? Biasanya kalau di sekolah-sekolah, apa namanya, kami itu, bukan kami ya, anak saya, itu gurunya ya hanya 2 2 Mmm, setiap jenjang, seperti itu. Mungkin di sini Bu Lilik yang sebagai koordinator tadi, bisa dijelaskan Bu Lilik seperti apa kondisinya? Pembelajaran di TK kami itu berbasis sentra. Jadi, pagi itu, kita itu buka 5 sentra. Jadi untuk level TKP itu ada buka level lim buka 5 sentra, dan setiap hari anak-anak itu berpindah sentra. Jadi misalkan hari Senin itu anak-anak di sentra persiapan dengan saya pengampu sentra di persiapan. Besok anak itu hari Selasanya itu anak-anak akan berbeda sentranya, yaitu sentranya ke sentra alam.
Nah, nanti otomatis yang mengampu beda lagi, yaitu bu guru kelas sentra alamnya. Bu guru di sentra alam itu sendiri, itu nanti akan menyetorkan nilainya, nilai anak saya kepada saya. Itu berupa foto hasil karya itu dan juga foto yang untuk berseri, foto berseri. Selain itu juga deskripsinya di checklistnya. Jadi ada penilaian itu kalau di TK itu ada anekdot, checklist hasil karya dan foto berseri. Itu yang dilaporkan dari bu guru sentranya itu 2 hasil karya dan foto berseri itu yang berupa foto. Kemudian checklist. Checklist itu hanya checklist cuma nanti ada keterangannya. Jadi guru itu akan memberikan penilaian di lembar form checklist itu gitu. Jadi misalkan nanti guru itu tidak bisa nyetorkan, otomatis nanti Iya, akan dikopiak sama yang punya murid tadi. Misalkan saya, anak saya di sentra iya. alam, ya saya kan mau nggak mau kan kalau mau kan melakukan penilaian sentra alam kan harus tahu bagaimana anak saya di sentra alam. Walaupun yang diambil penilaiannya itu hanya 4 siswa. Jadi kalau di tempat yang sentral lain itu yang diambil cuma 4 sampai 5 anak yang dinilai. Nanti selebihnya akan kembali lagi di kelas, dinilai di kelas. Maksudnya dengan kegiatannya lainnya, karena sekolah kami adalah full day school, jadi sampai jam 1. Rollingnya tadi pagi setengah 9 sampai jam 10. Mulai jam 10 anak-anak kembali lagi ke kelasnya sendiri sampai jam 1 dengan bu guru kelas. Begitu. Seperti itu, Ibu. J. Ya, jadi, harus ada penilaian dari guru-guru tadi ya, Bu, ya? Ya, dari guru sentra pagi itu. Ya. Nah, sejauh ini apa yang sudah Bu Lili lakukan untuk istilahnya mengopiak-ngopiak, teman-teman tadi? Istilahnya kaitannya dengan apa namanya, eee, cara biar teman-teman itu menyetor menyetor nilai kepada Bu Lili sebagai koordinator tadi. Biasanya saya WA. Kalau nggak gitu saya bilang langsung kayak gitu. Kalau secara individu ya maksudnya penilaian secara langsung itu penilaian kelas saya secara langsung itu biasanya saya WA. Kalau nggak gitu saya cabut langsung gitu. Kalau misalkan kaitannya dengan saya sebagai koordinator itu biasanya saya menanyakan, Bu gimana penilaiannya si setahun ke Bu Yuni apa belum? Bu Yuni tuh skalaku kepala sekolah saya. Jadi iya, ayo dicicil. Ini sudah menjelang rapotan loh. Nanti kan penilaian rapotan juga berasal dari penilaian-penilaian harian yang jenengan kerjakan itu. Nanti kalau nggak jenengan kerjakan gimana? Nanti semakin menumpuk-numpuk lagi. Biasanya saya WA gitu. Tapi ya juga saya ya ada unggah-ungguhnya lah. Maksudnya mohon maaf kayak gitu. Walaupun kebanyakan dari mereka itu kan di bawah saya. Maksudnya masuknya di sini tuh setelah saya, beberapa tahun setelah saya, gitu. Seperti itu ya, Ibu. Ya, Nah, berarti Ibu sebenarnya sudah melakukan apa yang, apa namanya, untuk menagih dan lain sebagainya itu tadi. Kalau mhm. dari istilahnya dari skala 1 sampai 10, Ibu sudah istilahnya upayanya itu sudah di posisi mana Ibu, upaya dalam melakukan hal itu tadi? Kalau upaya saya itu masih ya, masih posisi 5 paling ya. Posisi 5 Ibu. Iya, karena dengan seperti itu terus hasilnya masih masih baru satu guru itu yang dengan opiak-opiak Berarti itu masih iya, iya. masih posisi 5 Itu Ibu. tuh itu tuh juga bu guru yang elegan juga, masih Berarti, variatif ya, Ibu, ya? Variatif antara ibu guru satu dengan kondisi, yang masih legan atau yang ya belum biasanya gitu, ya, biasanya gitu. Maksudnya dari pengamatan saya dari tahun ke tahun itu biasanya gitu. Tapi ya enggak juga sih. Saya ya putranya 4 tapi ya enggak banget-banget. Tapi keluarga. biasanya kebanyakan gitu. Yes, semuanya tergantung dari bagaimana. Jadi, hambatan yang menghalangi tujuan Ibu tadi kan dari 1 sampai 10 itu tadi di posisi 5 ya, Ibu, ya? Ya. Istilahnya untuk, masalah Ibu tadi, usahanya Ibu, istilahnya seperti itu. Nah, hambatan
itu tadi apa, hambatan dari Ibu tadi apa sebenarnya yang menghalangi untuk, eee, mencapai tujuan dari yang Ibu harapkan, Bu Lilik harapkan? Eee, apa ya hambatannya itu, ya kadang rasa sungkan sendiri kan kalau orang mengingatkan tapi terus-terusan nggak dianu. Sebenarnya ya sering sih refleksi dari kepala sekolah juga menyampaikan hal semacam itu, tapi kan ya semua itu kembali kepada pribadi masing-masing. Nek kalau saya pol-pole ya ya karena kelas ya, kalau berbasis kelas ya, kalau minta penilaian seperti itu berbasis kelas. Tapi kalau terkait korlap atau apa ya, koordinator level itu sendiri itu yang kadang itu nganu. Tapi ya ya tahun ini sih, tahun kemarin tuh hampir alhamdulillah saya bisa menggerakkan ya. Alhamdulillah. Kan setiap tahunnya rolling, Bu. Setiap tahunnya Oh, rolling. iya Jadi iya. setiap tahunnya rolling. Tadi bisa di tahun di kelas B, tahun di kelas B. Nah, tahun ini baru satu. Tahun kemarin maksudnya di semester satu ini sudah biasanya apalagi udah mau selesai ini sudah kita udah persiapan penjilitan bersama-sama. Tapi ini masih yang tercium itu baru punya saya sama punya Ibu Grinda. Masih satu itu sudah tanda tangan maksudnya sudah banyak yang sudah jadi bendelan itu masih Iya, satu. padahal sudah mau semesteran juga ya, Iya Ibu, iya, ya? betul, iya. Sudah mau Iya benar PKKN. seperti itu. Iya, sudah mau rapotan istilahnya seperti itu. Iya. Nah, di sini, eee apa yang Ibu apa istilahnya ya, apa yang harus Ibu lakukan istilahnya untuk apa yang bisa Ibu lakukan untuk, memotivasi teman-teman agar mau mau nyetor nilai itu tadi, Ibu? Mungkin dari usaha Ibu yang sudah dilakukan tadi, tapi tetap masih belum ya istilahnya tetap baru 5, mungkin Ibu, apa namanya, ada strategi lain atau upaya lain, cara lain untuk bisa memotivasi memotivasi Bapak Ibu guru tadi Ibu guru tadi, seperti itu. Kayaknya kok lebih ke anu ya Bu Ria ya. Lebih ke ngobrol maksudnya apa sih yang menjadi kendala itu ya. Ya itu pernah dilakukan juga sih cuman ya jarang kita. Jadi lebih banyak ke ngobrol. Kelihatannya kalau dengan ngobrol itu kan anak muda itu nek dijak ngobrol anu-anu itu kan saya bisa masuk di situ kelihatannya. Maksudnya kita mengikuti dunianya dulu. Setelah itu apa ya, ya kita terus masuk ke pembelajaran maksudnya tentang kayak gini, masuk ke asesmen mungkin itu ya, lebih melakukan pendekatan. Jadi sok dekat gitu, sok kenal sok dekat. Ya memang udah kenal lama. Lebih ke situ ya. Ibu akan melakukan ngobrol itu tadi, kapan, Bu? Biasanya yang waktu yang tepat untuk Pulang ngajakin sekolah, ngobrol teman-teman? Oh, pulang sekolah ya, iya Bu, pulang ya? sekolah, iya. Pulang sekolah yang mungkin ya yang mungkin kan pulang sekolah, waktu piket, waktu piket itu kalau piketnya itu kan seminggu sekali ya kemungkinan sama teman yang piket itu bisa karena piketnya kan nggak dengan selevel juga sih ada yang level dengan level bawahnya itu bisa ya itu sama saat kalau saat bersama-sama itu ya saat rapat hari Jumat. Jadi setiap pekan itu kita itu ada rapat. Biasanya juga dari buka kepala sekolah sendiri juga menyampaikan hal tersebut. Ya pokoknya asesmen itu hampir setiap Jumat itu diobrolin. Jadi, dari obrolan yang Bu Lili lakukan tadi dengan teman-teman ya, apakah, yang terlibat hanya mungkin Ibu akan melibatkan pihak lain atau hanya usaha dari Ibu sendiri dengan teman-teman yang mungkin di yang dibawahi Ibu istilahnya Ibu sebagai koordinator tadi? Ya, memang kalau efektifnya untuk efektifnya melakukan asesmen memang semuanya. Karena kan memang yang harus melakukan asesmen kan semuanya. Memang yang menjadi PR kan tidak hanya di level saya aja. Itu malah di level bawah itu kan malah malah menjadi masalah. Maksudnya hal PR yang malah besar sekali gitu. Tapi
memang hal itu kayak apa ya, pemecahan itu kan diawali dari yang terkecil. Nah, saya ya mungkin lebih ke ngobrol secara personal. Jadi apa ya, ngobrol secara personal aja, terus kemudian Jadi bisa dilakukan ngobrol bareng itu. Jadi kalau personalnya sudah didapat itu nanti mengiyakan apa yang kita sampaikan, apa yang menjadi asumsi kita terkait penilaian itu loh wajib, itu loh juga kewajiban kita. Jadi kalau itu sudah terpatri, masa gimana ya, sudah meneguhkan hatinya orang itu kan insya Allah lebih mudah nanti kalau dibawa ke forumnya gitu. ya, Saya gitu. berarti berarti ini tadi Bu Lili sudah mau melakukan, istilahnya mengobrol dengan Ya, teman-temannya, bisa ya, secara klasikal bareng-bareng atau secara personal, namun yang lebih diutamakan adalah yang personal itu tadi ya Ibu, karena, iya, menurut Bu Lili tadi juga disampaikan kesibukannya itu berbeda-beda, seperti itu. iya. Iya, apakah ada rencana lain? Istilahnya, rencana tindak lanjut obrolan tadi hanya melibatkan Bu Lili dengan temannya saja? Atau mungkin melibatkan, eee, istilahnya stakeholder yang lain? Itu rencana kalau saya ya kemungkinan besar stakeholder yang lainnya. Maksudnya ya dengan seluruh guru, kepala sekolah juga. Jadi mungkin ya di semester awal, di semester 2 awal atau raker itu perlu adanya penguatan kaitannya dengan asesmen. Jadi gimana tuh asesmennya sesungguhnya itu, apa tuh sebenarnya manfaat dari asesmen sendiri itu untuk gurunya sendiri, untuk muridnya sendiri. Jadi dengan pemahaman yang baik terkait dengan asesmen itu sendiri tidak akan menjadi PR bagi guru-guru juga, karena terkait itu kan juga tugasnya guru menurut saya gitu. Jadi saya lebih ke itu. Jadi insya Allah nanti mungkin saya bisa menyampaikan juga ke kepala sekolah saat raker itu, disampaikan juga selain program membahas program tahunan juga kaitannya dengan asesmen yang harusnya berjalan dengan baik halnya dengan pembelajaran itu. Baik Bu Lili, di penghujung obrolan kita, Bu Lili silahkan menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dari obrolan kita tadi, saya sebenarnya menangkap beberapa, istilahnya kesimpulan yang bisa dilakukan Bu Lili untuk menggerakkan teman-teman agar mau melakukan asesmen secara kontinu, secara rajin dan secara seperti itu. Gini. Mungkin kalau dari saya itu dalam waktu dekat itu saya akan lebih intens ya melakukan obrolan dengan personal, jadi lebih ke personal. Jadi guru-guru itu menyelami apa atau yang menjadi kesulitannya jadi guru itu. Jadi saya bertanya secara personal itu, kemudian akan bawanya yang kedua, nanti kalau sudah secara personal kelihatannya orang-orang yang punya notabene-nya yang banyak kurang di itu kan, maksudnya tidak semua orang personal itu saya masukin, enggak. Saya yang punya catatan yang agak banyak itu yang pertama. Yang kedua, jelas hal tersebut kan dibawa ke forum itu jelas, itu maksudnya kita sampaikan nanti di forum itu. Apalagi ini menjelang untuk rapotan ini insya Allah kurang berapa minggu, 3 minggu lagi ya, insya Allah masih Ya, ada waktu untuk mengejar asesmen nih. Itu jelas itu nanti dari kepala sekolah bisa masuk ke situ juga. Saya nggak perlu menyampaikan ke kepala sekolah secara personal, itu kepala sekolah mesti menyampaikan. Nah itu saya bisa nambahin juga, nanti Bu Guru bisa menanggapi juga. Terus kemudian yang ketiga, kedepannya saat raker nanti saya mempunyai bayangan nanti kalau saat raker bisa membahas juga terkait asesmen. Jadi tidak hanya program tahunan, program kedepannya selama semester 2, namun juga lebih ke asesmen dan pembelajaran yang sudah berjalan. Jadi pembelajarannya biasanya tetap sama, yaitu menggunakan PCCT dengan temanya yang berbeda di semester 2, namun kita lebih
lebih jelaskan ke Bu Guru itu terkait dengan asesmen yang lebih terperinci dan juga apa sih manfaat dari asesmen itu sendiri bagi Bu Guru dan juga bagi anak didik dan orang tua. Itu mungkin Bu Dwi yang saya ambil dari diskusi kita siang hari ini. Baik, alhamdulillah. Berarti ini tadi sudah tersimpulkan apa yang akan Bu Lili lakukan. Semoga solusi dari Bu Lili sendiri itu nanti akan mampu menggerakkan teman-temannya agar melakukan asesmen secara disiplin itu tadi ya Ibu ya. Semoga terlaksana dan akhirnya ketika budaya itu nanti budaya disiplin itu sudah ada dalam diri teman-teman Bu Lili, pekerjaan akan terasa semakin ringan. Karena ya itu tadi Bu, apa istilahnya kalau kita lakukan secara kontinu tentunya eh, akan tidak menimbulkan beban di belakang seperti itu Ibu. Gitu Bu, nggih. Ya, leres sekali Bu Ria. Terima kasih banyak Bu Ria sudah Oke. membantu untuk meringankan beban pikiran dan hati saya sehingga lebih apa ya? Ya bebannya itu tadi ya. Tetap dari Bu Lili ini solusinya. Alhamdulillah kan juga ada teman ngobrol juga kan. Iya. Terima kasih Baik, banyak. terima Semoga kasih saya Bu bisa Lili. mewakilinya, J. Cukup sekian dari obrolan kita hari ini. Mungkin di lain waktu kita sambung lagi curhatan-curhatan kita yang lain. Terima kasih Bu Yes. Lili. Ya, terima kasih juga Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.